seandainya kamu meninggal malam ini, apa kamu benar-benar yakin akan masuk surga? Atau kamu yang sudah percaya Yesus Kristus selama puluhan tahun, kamu yakin selamat. Tapi di hari penghakiman, Yesus Kristus justru berkata seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 23. Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Apa yang salah? Hari ini kita akan membedah salah satu perdebatan paling panas dalam sejarah kekristenan yang memicu revolusi, perpecahan, reformasi, dan pergumulan batin jutaan orang. Apakah kita selamat hanya karena iman? Atau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Bersiaplah, karena beberapa waktu ke depan, fondasi teologismu mungkin akan terguncang. Tapi percayalah, di ujung perjalanan ini, kamu akan menemukan kebenaran yang membebaskan. Shalom, selamat datang di Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan membedah perdebatan klasik yang telah mengubah peta dunia kekristenan tentang doktrin keselamatan atau soteriologi, yaitu sola fide atau iman saja versus faith and works atau iman dan perbuatan. Mari kita bedah perlahan Alkitabiah yang berdasarkan kajian teologis dan historis serta menggugah hati supaya Anda bukan hanya mengerti doktrin tapi sungguh mengalami kepastian keselamatan yang melahirkan hidup yang berbuah. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Jika keselamatan adalah anugerah gratis atau cuma-cuma karena pemberian Allah, kenapa Yesus menyuruh kita memikul salib? Jika perbuatan tidak menyelamatkan, kenapa Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita akan masuk ke jantung bahasa asli Yunani dan sejarah gereja untuk menemukan jawaban yang akan mengubah cara Anda memandang Tuhan selamanya. Mari kita mulai membahas argumen pertama, yaitu sola fide. Keselamatan hanya karena iman. Pandangan ini fondasinya diletakkan oleh Rasul Paulus. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bahkan Rasul Paulus menggunakan analogi upah versus kasih seperti yang tertulis dalam Roma 4 ayat 4-5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, dari ayat-ayat di atas, Rasul Paulus menampilkan keselamatan sebagai anugerah yang tidak bisa diperoleh lewat usaha manusia. Dan inilah keindahan Injil menurut kaum reform. Analogi dan argumen ini adalah seseorang yang tenggelam di laut. Misalnya ya, kamu tenggelam di laut. Ombak menghantam, kamu tidak bisa berenang, kamu tidak punya kekuatan. Namun tiba-tiba sebuah perahu datang. Kaptennya mengulurkan tangan. Apakah kamu harus berenang dulu sebelum diselamatkan? Tentu tidak. Kamu cukup menggenggam tangannya. Itulah iman. Perbuatan baik datang setelah keselamatan, bukan sebagai syarat keselamatan. Penelitian bahasa Yunani mengkonfirmasi ini. Kata dibenarkan, dikaio dalam Roma 3:28 adalah aorist pasif indikatif.
Artinya tindakan tunggal yang dilakukan oleh Allah kepada kita, bukan sesuatu yang kita lakukan untuk Allah. Kita adalah objek yang menerima pembenaran. Dalam sejarah gereja, Santo Agustinus dari Hippo di tahun 354 sampai 430 Masehi sudah mengajarkan bahwa keselamatan adalah sepenuhnya karya Allah. Dia berkata, berikan apa yang engkau perintahkan dan perintahkan apa yang engkau kehendaki. Reformasi Protestan yang diprakarsai Martin Luther abad ke-16 menjadikan ini sebagai pilar utama. Yaitu apa? Sola gratia, sola fide, solus Christus. Hanya kasih karunia, hanya iman, hanya Kristus. Teologi sistematis menegaskan, jika keselamatan bergantung walau hanya 1% pada perbuatan kita, maka apa yang terjadi? Kristus mati sia-sia. Galatia 2 ayat 21. Kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Ini tertulis dalam Roma 11 ayat 6. Baru apa lagi? Kita bisa bermegah. Ini Efesus pasal 2 ayat 9. Prinsipnya adalah keselamatan adalah 100% karya Allah, 0% karya manusia. Berikutnya, kita membahas argumen kedua, yaitu keselamatan perlu buah. Faith and works atau iman dan perbuatan. Pandangan ini fondasinya diletakkan oleh Yakobus, saudara Yesus, dengan argumen yang mengguncang. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah Yakobus 2 ayat 14, 17, 22, 24, dan 26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Juga oleh Yesus yang berkata dalam Matius 7 ayat 17, 19 sampai 21. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Juga surat 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Dikatakan apa? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dari ayat-ayat di atas, berdasarkan konteks historis, surat Yakobus ini ditulis kepada jemaat mula-mula yang banyak diantaranya mengaku percaya, tetapi hidup tidak berubah dan berbuah. Mereka pikir cukup mengucap aku percaya Yesus, lalu mereka hidup sembarangan. Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes menegaskan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna sebagai apa? Sebagai bukti ketaatan, bukan syarat keselamatan. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa banyak orang yang mengaku percaya akan ditolak di hari penghakiman, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 23. Nah, analogi dari argumen ini adalah seperti pohon apel. Artinya apa? Jika sebuah pohon mengaku pohon apel, tetapi selama 20 tahun tidak pernah berbuah, maka kita punya alasan kuat untuk menebang dan membakarnya. Ini dapat kita bandingkan seperti yang tertulis Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Singkatnya, perbuatan bukan tiket masuk surga, tapi perbuatan adalah bukti bahwa Anda sudah memegang tiket itu.
Saudaraku, sejarah gereja mencatat ketegangan ini selama berabad-abad. Dari Agustinus hingga Konsili Trente atau Trento, sekarang bagian dari Italia, yang berlangsung selama berapa? Selama 18 tahun. Dimulai tanggal 13 Desember 1545 dan berakhir 4 Desember 1563 sebagai apa? Respons gereja Katolik terhadap reformasi Protestan. Di mana sikap Martin Luther terhadap surat Yakobus adalah kritis, yaitu apa? Meragukan kanonitasnya, otoritasnya sebagai kitab suci. Luther terkenal menyebutnya sebagai surat jerami atau Epistle of Straw dalam konteks membandingkannya dengan Injil atau surat-surat Paulus. Lalu siapa yang benar? Argumen yang pertama atau argumen kedua? Ternyata keduanya berbicara tentang kebenaran dari sisi yang berbeda. Artinya Paulus dan Yakobus tidak bertentangan. Keduanya benar, keduanya alkitabiah. Mereka hanya menyerang musuh yang berbeda. Paulus menyerang legalisme Yahudi yang mengatakan kamu harus melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan. Sedangkan Yakobus menyerang antinomianisme, yaitu ajaran dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa orang percaya dibebaskan oleh kasih karunia Allah dari kewajiban untuk menaati hukum moral, termasuk hukum Taurat Musa, karena keselamatan diperoleh hanya melalui iman. Jadi saudaraku, iman dan perbuatan bukan dua jalur berbeda menuju keselamatan, bukan. Mereka adalah apa? Dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya berbicara tentang iman. Tetapi Yakobus menjelaskan dari sisi lain dari mata uang yang sama, yaitu iman yang bagaimana. Inilah integrasi teologis yang benar, yaitu apa? Kita diselamatkan oleh iman, Efesus 2 ayat 8. Bukan karena perbuatan, Efesus 2 ayat 9. Tetapi untuk melakukan perbuatan baik, Efesus 2 ayat 10. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 10. Apa dikatakan? Ini sering sekali dilupakan. Dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat di atas, perbuatan baik adalah bukan syarat untuk diselamatkan, tetapi tujuan kita diselamatkan dan bukti bahwa kita benar-benar diselamatkan. Jadi telah jelas dan terang benderang sekarang bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Kristus yang menghasilkan perbuatan yang baik. Ingat statement saya di atas. Iman dan perbuatan bukan dua jalur berbeda menuju keselamatan. Mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Perbuatan baik adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan, bukan cara kita menyuap Tuhan. Jadi, jangan terlena dalam kepalsuan asal percaya. Setan pun percaya dan gemetar. Tapi setan tidak taat. Itu tertulis nanti Yakobus 2 ayat 19. Ingat, kekristenan bukan tentang menjadi orang baik supaya masuk surga, bukan. Kekristenan adalah tentang orang berdosa yang menyadari dirinya tidak berdaya, menerima anugerah Allah, dan begitu terpesona oleh kasih Tuhan, sehingga dia tidak bisa lagi hidup dengan cara yang lama yang sama, tetapi dengan cara yang baru, yaitu apa? Menuruti perintah-perintahnya. Inilah logika kekristenan yang sangat unik. Di agama lain, Anda berbuat baik untuk diterima. Di dalam Kristus, Anda diterima, maka Anda berbuat baik. Makanya Allah tidak menyelamatkan kita karena kita baik. Tidak. Allah menyelamatkan kita supaya kita menjadi baik.
Sekarang saudaraku, saya ingin men-challenge Anda. Dengarkan suara hatimu dan renungkan. Apakah kamu lebih condong ke legalisme, yaitu harus berbuat baik agar diterima? Atau permisif, yaitu serba membolehkan karena percaya Yesus, jadi hidupnya sesukanya? Bertobatlah segera dari kedua ekstrem tersebut. Sekarang, bagikan perdebatan ini. Tag 3 teman di kolom komentar dan tanyakan. Menurutmu mana yang lebih berbahaya? Orang yang berusaha mendapatkan surga dengan perbuatan baik, atau orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak berbuah? Mari berdiskusi berdasarkan fakta, data, dan informasi yang tervalidasi dalam Alkitab. Dan jangan lupa like, subscribe, karena di video selanjutnya kita akan gali lebih dalam, yaitu apa? Predestinasi versus kehendak bebas. Apakah nasib kita sudah ditentukan? Nah, ini perdebatan yang lebih seru lagi. Silahkan di like jika video ini membuka wawasan kamu dan share ke grup komunitasmu sebagai bahan diskusi dan pendalaman Alkitab. Saya Pendeta Tommy Ringo, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.